Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan membahas soal ISPS Matematika untuk kelas 6 di bab 4 bangun ruang. Di latihan 4 kita akan membahas volume tabung bagian 2 ya atau part 2. Ini adalah soal jadi kita ada 7 soal ya. Nomor 1 sampai nomor 3 sudah Kak Rina bahas di video sebelumnya. Lalu yang di sekarang part 2-nya nomor 4 sampai nomor 7. Ini ada di halaman 102. Jangan lupa di-subscribe dulu ya adik-adik. Klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita bahas langsung nomor 4. Ini soal cerita. Sebuah tangki berbentuk tabung terisi penuh oleh air. Pada tangki tersebut tertulis volumenya 7.000 liter ya. Nah, perhatikan ya adik-adik, biasanya kalau soal cerita itu terkadang dibuat ukurannya berbeda ya. Ada yang liter, lalu ada meter, atau ada sentimeter ya, atau ada desimeter dan lain sebagainya. Begitu juga dengan jarak atau kilometer ya, atau meter, kilometer, atau bisa juga ukuran lain. Nah, ini kita harus teliti ya. Nah, kalau di sini dia liter, kemudian tinggi tangkinya 3,5 meter, berarti satuan yang dipakai di soal ini adalah meter. Berarti volume yang tadi diketahui ini 7.000 liter, Karina akan ubah menjadi meter, yaitu dengan membagi 1.000. Ya, 7.000 dibagi 1.000, hasilnya adalah 7 meter. Lalu tingginya 3,5 meter, yang ditanya luas alas tangkinya. Kita masukkan rumusnya ya. Karena ada luas alas, jadi kita pakai rumus seperti ini. V sama dengan luas alas kali tinggi. Ya. Kemudian 7, volumenya 7, sama dengan luas alas kali 3,5. Nah, 3,5 ini akan kita pindah ruaskan karena perkalian dia akan membagi ya. Jadi 7 per 3,5 atau 7 dibagi 3,5 sama dengan luas alas. Nah, luas alasnya berarti hasilnya adalah 2 meter kubik persegi ya, 2 meter persegi. Kemudian yang nomor 5. Sebuah gelas berbentuk tabung memiliki panjang jari-jari alas 3,5 cm dan tinggi 12 cm. Jadi jari-jari alasnya atau R 3,5 cm, tingginya 12 cm. Ya. Lalu jika air hanya terisi seperempat bagian, berapa volume airnya? Nah ini ya, jadi volumenya ini adalah 1/4 gelas. Ya, nah di sini pi-nya sudah ditentukan dari soal kita menggunakan 22/7. Kita masukkan rumusnya ditambahkan 1/4 ini ya, karena tadi kan dibilangnya seperempat bagian. Ya, jadi kita tambahkan ini. Dikali pi r kuadrat kali T. 1/4 dikali dalam kurung 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 12. Ya, ini jari-jari, jari-jari ini tinggi. Lalu kita kalikan semua ini, hasilnya adalah 462, kita kalikan 1/4. Hasilnya adalah 115,5 cm kubik. Kemudian sekarang nomor 6. Perhatikan gambar di samping, yang ini ya di bawah ya. Nah, gambar ini ada volume, ada tabung A lebih kecil dan ada tabung B lebih besar. Ya, tabung A akan digunakan untuk mengisi air. Jadi ini akan digunakan untuk mengisi air ke tabung besar atau tabung B. Berapa kali air harus dituang dari tabung A ke tabung B hingga penuh? Nah, kita akan mencari volume dari masing-masing tabung ya. Kita mulai dari tabung A dulu. Pi R kuadrat kali T. Ya, 3,14 kali 10 kali 10 kali 25. Ya, yaitu 7.850 cm kubik. Lalu yang volume yang B, pi r kuadrat kali T sama dengan 3,14 kali 20 kali 20 kali 50. Hasilnya adalah 62.800 cm kubik. Nah sekarang, karena kita mau mencari berapa kali sih tabung yang kecil ini bisa memenuhi tabung B, berarti kita akan membagi volume B ya dibagi volume A, yaitu 62.800 dibagi ini ya 7.850. Hasilnya adalah 8 kali. Jadi 8 kali kita mengisi menggunakan tabung kecil hingga tabung B-nya penuh ya.
Sekarang kita ke nomor 7. Sebuah drum besar ya, ini drum besarnya dengan jari-jari 25 cm. Nah, drum besarnya, jari-jarinya atau R-nya 25 cm, tingginya 70 cm. Ya, berisi minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dipindahkan ke dalam drum kecil dengan menggunakan selang seperti gambar ini ya. Ini ada selangnya. Volume drum kecil adalah 1/3 ya. Ini 1/3 bagian dari volume drum besar. Berarti kalau begitu ini kan 1 ya. Nah, 1 itu sama dengan 3/3. Karena kita nanti mau menghitung yang sisa di sini ya. Kemudian berapa sisa minyak tanah dalam drum besar saat drum kecil sudah terisi penuh. Nah, berarti adik-adik kita tulis tadi ya, volume drum kecil itu adalah 1/3 dari volume B. Ya. Nah, kemudian berarti sisanya adalah tadi ini kalau full kan berarti 3/3. Karena akan digunakan 1/3, berarti kita kurangi 3/3 dikurangi 1/3 yaitu 2/3. Nanti akan kita gunakan untuk menghitung volume dari tabung kecil. Kita cari tahu dulu volume tabung besar. Pi R kuadrat kali T. 22/7 kali 25 kali 25 kali 70. Ya, ini kita coret ya. 7-nya hilang, lalu ini tinggal 10. 22 dikali 25 dikali 25 dikali 10 hasilnya adalah 137.500 cm3. Lalu sekarang kita hitung berapa volume drum kecil. Nah, tadi sudah ditentukan ya 2/3 dari volume B, volume drum besar. Jadi volume kecil adalah 2/3 kali volume B. Ya, besar B itu besar, K itu kecil. Nah, 2/3 kali masukin ini, 137.500, hasilnya adalah 91.667 cm3. Nah, gampang banget ya adik-adik ya. Jangan lupa diulang lagi videonya kalau masih ada yang belum paham ya. Nah, kemudian berarti pembahasan kita untuk volume tabung sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.